Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Keuangan Syariah, kelompok kami akan membahas tentang pengertian, kriteria, dan manajemen investasi syariah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Saudari Wardah selaku pemateri pertama. Kemudian Widyastuti Pratiwi selaku pemateri kedua, Saudari Jumarni selaku pemateri ketiga, Saudari Siti Nurmasita selaku pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian investasi. Sebelum kita mengenal lebih dalam apa itu manajemen investasi syariah, mari kita ulas terlebih dahulu apa itu investasi. Konsep secara umum mengungkapkan bahwa investasi adalah menunda perilaku konsumsi atas kekayaan saat ini dan konsumsi pada masa yang akan datang untuk dialihkan dengan menempatkan kekayaan sebagai modal atau aset yang diharapkan akan memberikan hasil atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengungkapkan bahwa investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi keuntungan manfaat pada masa yang akan datang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan membeli sesuatu yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Bagi seorang muslim, menjalankan setiap hal sesuai dengan aturan agama adalah penting hukumnya. Nah, salah satunya itu hadir dalam bentuk investasi. Jadi berdasarkan transaksinya itu, investasi dibagi menjadi dua, yaitu investasi syariah dan investasi non-syariah atau investasi konvensional. Baiklah, saya Widyastuti Pratiwi selaku pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu tentang apa itu investasi syariah. Investasi syariah adalah suatu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam. Di Indonesia, apabila investasi konvensional diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka investasi syariah diawasi langsung oleh Majelis Ulama Indonesia yang membentuk Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dalam praktiknya, investasi syariah sama dengan investasi konvensional. Namun ada beberapa hal yang menjadi kelebihan dari investasi syariah, seperti yang pertama, bebas riba. Menurut Syekh Yusuf Qardawi, riba adalah semua yang ditambahkan atas pokok harta. Maksudnya, apa yang ditambahkan kepada seseorang tanpa melalui perdagangan atau tanpa usaha bersusah payah sebagai tambahan hartanya. Dalam prinsip Islam, riba dilihat sebagai hal yang merugikan salah satu pihak, terutama peminjam. Kemudian yang kedua, tidak ada gharar dan maisir. Dalam bahasa Arab, gharar artinya pertaruhan. Gharar adalah hal yang mengandung ketidakjelasan baik dari segi akad, barang maupun kegiatannya. Sementara maisir artinya memperoleh sesuatu tanpa dengan susah payah bekerja keras. Kemudian yang ketiga, menggunakan akad.
Ciri khas yang menjadi kelebihan dari investasi syariah ialah adanya akad. Beberapa akad yang terdapat di investasi syariah berupa akad kerjasama atau musyarakah, sewa menyewa atau ijarah, dan akad bagi hasil atau mudarabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumarni selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria investasi. Secara prinsip investasi halal itu ada 3 syarat, yaitu halal zatnya atau kandungannya, 2 halal prosesnya atau cara perolehannya, yang ketiga yaitu halal hasil atau manfaat yang didapat. Ada 5 jenis investasi halal menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama yaitu investasi berbentuk properti. Investasi dalam bentuk properti paling mudah dijalankan sesuai syariat Islam. Hanya saja butuh modal besar. Hasilnya juga bisa dipastikan akan selalu naik, namun likuiditasnya memang rendah atau tidak mudah menjualnya. Ada solusi untuk masalah ini yaitu disewakan. Investasinya jelas dan tidak ada riba. Syaratnya harus beli tunai atau jika KPR menggunakan bank syariah. Yang kedua yaitu investasi dalam bentuk emas. Jika ingin modal investasi yang mudah dicairkan atau dijual, maka emas paling cocok untuk diambil. Harganya juga cenderung stabil dan selalu naik secara progresif dari tahun ke tahun. Sebaiknya jangan investasi emas yang sudah berbentuk perhiasan, karena banyak tergerus biaya proses. Solusinya adalah investasi dalam bentuk emas batangan yang bisa dibeli di Antam atau Pegadaian. Yang ketiga yaitu investasi dalam bentuk deposito bagi hasil. Deposito halal sesuai syariat Islam selama diterbitkan oleh bank syariah. Yang membedakan dengan deposito konvensional adalah mengenai proses penetapan keuntungan. Deposito syariah menggunakan sistem bagi hasil yang menyesuaikan dengan keuntungan bersih pengelolaan dana. Sedangkan deposito konvensional, bunga yang sudah ditentukan di awal pembukaan deposito. Yang keempat yaitu investasi dalam bentuk reksadana syariah. Reksadana juga dianjurkan secara syariah karena modal yang ditanamkan dikelola secara produktif dan dikelola secara transparan. Syaratnya tidak ada unsur riba dalam prosesnya dan tidak ada unsur non-halal dalam proses pengelolaannya. Yang kelima yaitu investasi dalam bentuk SBSN atau surat berharga syariah negara. Surat berharga syariah negara atau SBSN adalah obligasi atau surat utang yang diatur menggunakan metode syariah. Hal ini sekaligus menjamin bahwa surat yang diperjualbelikan tidak ada unsur atau terbebas dari jual beli produk haram. Salah satu jaminannya adalah dalam proses penyerahannya data yang diberikan haruslah transparan. Bagi masyarakat atau yang ingin hijrah, salah satu yang bisa dimulai adalah melakukan aktivitas muamalah sesuai syariah. Salah satunya adalah dengan memulai investasi pada produk investasi syariah sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmasita. Saya selaku pemateri terakhir yang akan menjelaskan materi tentang manajemen investasi syariah. Yang pertama, pengertian dan landasan manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Investor tersebut dapat berupa institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan, dan lain-lain. Ataupun dapat juga merupakan investor perorangan, di mana sarana yang digunakan biasanya berupa kontrak investasi atau yang umumnya digunakan adalah kontrak investasi kolektif atau KIK, seperti reksadana. Kegiatan investasi yang merupakan bagian dari muamalah dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan Al-Hadis yang melarangnya secara eksplisit maupun implisit. Karena
Karena itu investasi tidak lepas dari landasan normatif etika yang bersumber dan dipahami oleh ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, ada dua hal pokok yang menjadi landasan dalam berinvestasi, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta hukum-hukum yang bersumber dari keduanya. Maka jelas bahwa investasi harus seiring dengan syariah yang menjadi panduan dalam bertindak, sesuai dengan filosofi Islam yang sangat mendorong setiap muslim berinvestasi. Maka aktivitas investasi menjadi suatu kegiatan ekonomi yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return yang didapatkan dan juga resiko yang akan dihadapi. Pada dasarnya ada beberapa tahapan terhadap dalam pengambilan keputusan investasi syariah. Yang pertama, melakukan screening objek investasi atau portofolio investasi. Pada investasi syariah terdapat resiko bahwa instrumen investasi yang dipilih tidak sesuai dengan syariah, yaitu transaksi masih pada derajat tertentu, masih mengandung unsur transaksi gahar atau maisir dan riba. Yang kedua, menentukan tujuan investasi. Dalam tahapan ini, investasi menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikannya. Yang ketiga, analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas atau surat hutang yang mudah dicairkan ke dalam kas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Yang keempat, pembentukan portofolio. Pada tahapan ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi dan juga menentukan seberapa besar investasi pada setiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas menentukan waktu dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Yang kelima, melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini berkenan dengan pengulangan secara periodik dari 3 langkah sebelumnya. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik. Dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetap juga resiko yang dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan resiko juga standar yang relevan.